Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan berkaitan hasil review dengan judul review kritis oleh Cockcroft dan Nasional disusun TB Sufanadi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kurikulum menurut Cockcroft. Pada pembahasan ini terdiri dari teori kurikulum menurut Cockcroft, kemudian metodologis kurikulum menurut Cockcroft, laporan Cockcroft mengenai matematika, kemudian hubungan matematika menurut Cockcroft, yang kelima dalam matematika dalam kurikulum nasional. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu teori kurikulum menurut Cockcroft, di mana pembahasannya adalah model yang dikembangkan dalam kurikulum matematika dan identifikasi dari tujuannya. Ini multidisipliner, bertumpu pada filsafat, sosiologi, dan sejarah. Dalam literatur ada 3 jenis pendekatan yang dapat dibedakan bergantung pada disiplin-disiplin yang mendasarinya. Yang pertama, terdapat pendekatan filosofis untuk kurikulum matematika, digunakan oleh Confrey tahun 1981, kemudian Lerman 1986, dan Nixon 1981. Ini menggunakan filsafat matematika dan secara khusus pandangan berbeda sebagaimana absolutisme dan valibilisme sebagai basis untuk mengidentifikasi filsafat yang mendasari kurikulum matematika. Yang kedua, terdapat pendekatan secara sosiologis yang digunakan oleh Moon tahun 1986 dan secara khusus Cooper tahun 1985. Yang mendasari model sosiologis adalah kompetisi kelompok sosial dengan membedakan misi dan keterkaitan yang membentuk aliansi temporer tidak secara berturut-turut berbeda ideologi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, pendekatan historis terdapat terhadap kurikulum matematika yang digunakan oleh Hausen 1982, 1983, serta Hausen beserta kawan-kawan 1981. Ini menelusuri sejarah inovasi melalui orang-orang kunci atau proyek kurikulum. Pendekatan yang pertama bersifat individualistis dan berisiko kehilangan pandangan ideologi dan filosofi kelompok dan tujuan dalam melayani minat kelompok. Klasifikasi proyek kurikulum matematika dibagi menjadi 5 jenis ini menurut Keitel 1975. Klasifikasi tersebut diantaranya yaitu: pertama, matematika baru, yang kedua behavioris, yang ketiga strukturalis, yang keempat formatif, dan yang kelima adalah lingkungan terpadu. Pembahasan berikutnya mengenai metodologis kurikulum menurut Cockcroft. Metodologi yang digunakan di bawah ini terdiri dari analisis tujuan yang dinyatakan dari dokumen kurikulum, ditambah dengan rekonstruksi tujuan yang tersirat dalam teks. Ini menyerupai aktivitas yang dicari oleh kritikus sastra atau sosiolog, atau lebih tepatnya membangun struktur makna yang dalam sebuah dokumen. Konseptual utama merupakan alat yang digunakan adalah model ideologi pendidikan. Bahasan berikutnya mengenai laporan Cockcroft mengenai matematika. Fokus dari bagian ini adalah laporan Cockcroft tahun 1982, tetapi untuk memberikan indikasi dampaknya terhadap iklim intelektual, kami juga mempertimbangkan 2 laporan, yaitu sebelum dan pasca pelaksanaan. Yang pertama, matematika dari 5 sampai 11 menurut Her Majesty Inspektorat tahun 1979 menyatakan tujuan dari pengajaran matematika menekankan tujuan afektif dan sikap, kreativitas dan apresiasi, serta penguasaan pengetahuan matematika, keterampilan dan aplikasi. Jadi penekanan terberat adalah pendidik progresif. Yang ditekankan kalau menurut Her Majesty adalah pendidik yang progresif. Namun, ada beberapa komentar yang harum dari pandangan pelatih industri.
Anak-anak harus belajar menjadi rapi dan bersih untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menghasilkan jawaban yang salah. Mereka harus berhati-hati dan mereka harus belajar membedakan. Berikutnya berhitung matematika menurut Cockcroft. Untuk mempertimbangkan pengajaran matematika di sekolah dasar dan sekolah menengah di Inggris dan Wales, dalam hal khusus pada matematika yang dibutuhkan pendidikan tinggi dan lanjutan, pekerjaan hidup pada orang dewasa pada umumnya, dan membuat rekomendasi. Ini menurut Cockcroft 1982. Komite ini sebagian besar terdiri dari profesional bidang pendidikan, khususnya pendidik dan guru matematika. Persoalan utama pada bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, disediakan untuk tujuan matematika dan kebutuhan matematis untuk orang dewasa, pekerjaan, pendidikan lanjutan, dan tinggi. Dua aspek penting dalam laporan ini. 1. Kritik dari top down, pengembangan kurikulum matematika. Yang kedua, kritik ujian matematika untuk usia 16 tahun, juga menyalahkan untuk menjadi top down meskipun tidak dalam kata-kata. Secara keseluruhan, laporan Cockcroft tahun 1982 dapat dilihat sebagai wujud tujuan pendidik progresif bersama-sama dengan tujuan pragmatis teknologis. Tujuan dari perspektif lain yang ditolak, kecuali mereka tumpang tindih dengan dua ideologi progresif. Laporan berikutnya matematika 5-16 masih menurut Her Majesty Inspektorat 1985. Perhatian tujuan dinyatakan menggunakan matematika sebagai bahasa dan alat. Apresiasi dari hubungan matematika dalam studi mendalam, kreativitas dalam matematika, dan yang terpenting kualitas pribadi, bekerja secara sistematis, independen, kooperatif, dan mengembangkan rasa percaya diri. Tujuan diperluas analisis hasil pembelajaran yang diberikan dalam Cockcroft 1982. Jadi ada perluasan makna ditinjau dari analisis hasil pembelajaran menurut Cockcroft. Indikator keseluruhan adalah perlakuan dari kurikulum matematika sekolah selama seluruh periode sekolah wajib, yaitu berusia 5-16 tahun. Kalau menurut Cockcroft, usia wajib sekolah itu dari usia 5-16 tahun sebagai satu kesatuan. Kelangsungan perkembangan pelajar diberikan lebih berat daripada divisi organisasi sekolah, menandakan berpusat pada siswa, pandangan dari kurikulum progresif. Kecenderungan dalam publikasi resmi tahun 1979 sampai 1987. Indikasi dari perubahan dan perspektif dalam pendidikan matematika dalam satu sektor pendirian, paling khusus Inspektorat Her Majesty. Namun, Lauta menandakan 3 kelompok di dalam kewenangan pusat di bidang pendidikan, masing-masing dengan keyakinan yang berbeda, nilai-nilai dan selera. Yang pertama, politik, terdiri dari menteri, penasehat politik, dan lain-lain. Kedua, birokrasi atau aturan. Yang ketiga adalah profesional atau ahli. Kendala matematika dalam kurikulum nasional. Kurikulum nasional untuk matematika dibatasi oleh atau terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti batas mata pelajaran tradisional. Kemudian, model penilaian tetap tunggal. Kurikulum yang digerakkan oleh penilaian, sama seperti kita di Indonesia, kurikulum masih berpatokan pada penilaian, skala waktu yang singkat dengan kerangka acuan. Kurikulum nasional merupakan bagian dari perubahan yang paling jauh jangkauannya dalam pendidikan di Inggris dan Wales selama 2 dekade terakhir. Negara mempengaruhi semua sekolah untuk anak-anak berumur 5-16 tahun. Pernyataan global kurikulum matematika berkaitan dengan yang pertama taktik, fakta, keterampilan dan konsep. Strategis,
Strategi yang digunakan adalah bereksperimen, menguji, membuktikan, mengeneralisasi, di mana yang menjadi objek adalah moral murid atau kebiasaan kerja murid serta sikap murid. Moral murid yang dimaksud adalah kebiasaan kerja murid serta sikap murid. Kurikulum nasional menetapkan pengendalian kualitas dan label konsumen dari produk pendidikan, seperti bahan pangan diproduksi, mata pelajaran sekolah tradisional sesuai dengan bahan yang diakui. Hasil penilaian dalam perbedaan label dari siswa dan prestasi sekolah memungkinkan pelanggan atau orang tua untuk memilih sekolah sesuai dengan nilai pasar mereka dan maksud mereka sendiri. Jadi hasil penilaian itu ditentukan sesuai dengan prestasi sekolah, di mana yang menilai adalah pelanggan atau orang tua siswa itu sendiri. Kemudian kurikulum nasional matematika. Perlakuan dalam NMC Matematika National Curriculum tentang aturan penyusunan kurikulum supaya dapat menyelesaikan masalah pendidikan. Ada banyak kemungkinan skenario dalam menyusun kurikulum, yaitu skenario A, NMC secara relatif membahas fakta matematika, keterampilan dan konsep. Skenario B, NMC dimulai dengan pernyataan yang jelas tentang etika siswa. Ini diikuti dengan pernyataan rinci tentang strategi umum yang merupakan inti dari pemikiran matematis. Pada tanggal 30 Juni 1988, laporan akhir kerja matematika atau Departemen Pendidikan dan Sains tahun 1988 dikirim ke Baker. Usulannya mewakili kelompok antara humanis lama, pragmatis, teknologi, dan pandangan pendidik progresif matematika, seperti yang tercermin dalam pembahasan singkat sifat matematika. Baker menginstruksikan Dewan Kurikulum Nasional untuk mempersiapkan rancangan pemerintah yang berdasar rekomendasi dan pandangan pelatih industri bahwa pensil dan kertas, metode untuk pembagian panjang dan perkalian panjang perlu dimasukkan. Hasil sebagian besar adalah salah satu kemenangan bagi tujuan dan kepentingan pelatih industri bersama dengan sekutu mereka, meskipun progresif opini profesional sejak Cockcroft tahun 1982. Berdasarkan hasil review, diperoleh kesimpulan yang pertama, selama periode waktu dipertimbangkan, publikasi resmi tentang kurikulum matematika bergeser dari pandangan yang didorong oleh konten hierarkis dari kaum humanis lama dan ideologi utilitarian menuju pendidik progresif yang menekankan pada hakikat pengalaman matematika pelajar. Kurikulum nasional dalam matematika memiliki tren ini dan meniadakan keuntungan sejak Cockcroft 1982 dari progresif perspektif pendidik. Kurikulum nasional dalam matematika memberikan studi kasus instruktif tentang pengaruh kuat dari kepentingan sosial dan politik dalam pembangunan kurikulum. Berikutnya fitur utama, penerapan kurikulum berbasis penilaian dengan tradisional. Bidang pelajaran seperti matematika dipresentasikan murni sebagai hierarki penilaian tujuan. Kurikulum nasional matematika telah membalikan tren ini dan meniadakan keuntungan sejak Cockcroft 1982. Selain ini, pengenaan ujian nasional pada usia 7, 11, dan 14 tahun dan penilaian mendorong kurikulum untuk membalikan kebijakan komprehensif. Kurikulum nasional matematika memberikan studi kasus instruktif dari dampak yang kuat dari kepentingan sosial dan politik dalam pengembangan kurikulum. Para profesional di kelompok kerja matematika berusaha tetap setia pada tujuan pendidik progresif yang lebih luas, bahkan dalam batasan pertama dikenakan pada mereka. Itulah yang bisa saya paparkan berkaitan dengan hasil review yang sudah saya lakukan. Atas kekurangan mohon maklum dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.